Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat cerdas analis news INTB di Putan Sumbawa. Saat ini saya berada di rumah ahli waris yang tergugat atas nama Surasno, Pak ya. Iya. Ya, gimana kabarnya Pak Surasno? Alhamdulillah baik-baik. Baik, Pak ya. Pak, bisa enggak Pak diceritakan dari awal sehingga Bapak ini digugat oleh apa namanya, Ibu Mumina ya? Mumina. Iya. Silakan Pak, bisa dijelaskan. Memang awal ceritanya pas tahun 93 itu. Pada tahun 93, saya ingat saya itu hari Jumat. Ya. Karena rajimnya kita selaku anak tetap mengunjungi orang tua, melihat keadaan orang tua Ya. di Kampung Bugis. Nah, pas di saat itu datanglah ada yang mengaku dia itu menganggap diri itu Kolonel Kolonel Sahruman, berpangkat itu Kolonel, jabatannya selaku Kapolres Surabaya Selatan. Ya. Mengklaim bahwa ada objek tanah yang ada di lokasi Kampung Bugis. Nah, itu cerita Rima dengan disertakan dari pertanahan, oknum dari staf desa, Ya. ingin mengukur objek tersebut. Ya. Nah, begitu pas kami berada di sana, habis Jumatan itu, Ya. Ya. kita melarang, tolong ini objek jangan diukur karena ini ada pemiliknya. Kapan itu Pak? Tahun 93. Tahun 93. Di Ya. saat Orde Baru lah Saat Orde Baru ya. Persis. Nah, saya cegah, tolong jangan ada pengukuran di sini karena ini ada bertuan. Kalau situ ingin mengukur, tolong aja ukur aja hutan-hutan yang ada, yang itu mungkin ada bertuan. Ya. Lokasi lahannya di mana nih Pak? Kampung Bugis, Jalan Kamboja. Kampung Bugis, Jalan Kamboja. Ya, nomor silakan. 23. Ya. Nah, dari situlah sempat bentrok. Ya. Karena saat itu tetap selarang, saya tidak izinkan karena kita punya orang tua ibu itu kan dalam keadaan sakit. Ya. Tolong jangan. Padahal pengakuannya bahwa ini dia selaku ahli waris objek Pengakuannya, tersebut. ya. Ya, menurut pengakuan. Ya, kalau saya bilang mengaku pengaris, kita juga menguasai ini dengan jalan jual beli. Ya, betul. Ini bukan mengambil begitu-begitu. Ini waktu peralihannya transaksi jual beli. Ya. Karena tidak ada titik temu di situ. Ya. Ya, saya kan kembali lagi pulanglah ke tempat domisili saya di Kelurahan Lempe saat itu. Ya. Sekarang jadi Kelurahan Brambiji. Selang berapa lama datanglah gugatan yang ditujukan ke saya selaku ahli waris katanya. Memang benar sih selaku ahli waris. Saya tidak pungkiri itu ahli waris. Cuma saya tidak menguasai objek. Itu yang pastinya. Objek itu di situ ada 3 bangunan kan. Orang tua saya masih hidup, menguasai induknya itu bangunan. Ya. Terus yang di sebelah timurnya saudara tertua saya, lain ibu itu. Ya. Yang di sebelah selatannya saudara saya tertua yang satu ibu sama saya. Saya ini domisili di Brambiji. Kedua kan Kelurahan Lempe, sekarang Brambiji. Ya. Loh kok bisa saya yang digugat? Alasannya selaku ahli waris. Saya jawab, ahli waris itu belum tentu dia mendapat warisan. Ya. Setiap ahli waris itu belum tentu dapat warisan. Tapi setiap anak yang mendapat warisan pasti ahli waris. Ya. Itu yang jelas. Nah, di sana adalah yang mewarisi karena yang jelas anaknya menguasai objek berarti dia itu ahli waris. Karena dia sudah mendapat warisan. Ya. Itulah bangunan di sebelah timur, bangunan di sebelah utara. Saya ini kan tidak dapat apa-apa. Ya. Karena saya punya domisilinya lain. Nah, itulah yang awalnya. Tapi cilakanya saat itu pengadilannya sudah kita jelaskan, hakimnya Pak Samsul, Kedasa Samsul apa namanya. Ini kan diadili hakim tunggal. Hakim tunggal. Hakim tunggal, bukan majelis, hakim tunggal. Hakim yang mengadili kasus ini
satu RT sama saya. Logika hukumnya kok bisa orang yang menguasai objek digugat? Kalau boleh lah saya ahli waris ikut tergugat, masuk akal. Ini saya tergugat, lantas hasil begini. Loh, masa saya tergugat terus korban yang lain-lainnya? Seharusnya ibu saya yang digugat. Saudara tertua saya menguasai objek di sana. Mungkin saya ikut tergugat, itu yang tepat. Nah, tapi dasarnya Pak Hakimnya sudah saya sampaikan. Bahkan saya sempat ke rumahnya. Ini loh Pak Samsul, kok bisa saya digugat? Sementara kita kan satu kampung di sini. Iya. Sudah, katanya ikut saja. Ya, namanya di era Orde Baru ya kita mau ngomong apa? Ya saya ikut alur aja. Saya ikut alur itu. Terserah mau apa, ndak urus sudah. Ya. Nah, prosesnya jadilah ini diterima gugatan ini di pengadilan. Sesuai ngomongnya Pak Sahruman itu, harapan kami ya, pokoknya ini bisa diterima urusan Mahkamah Agung, kita punya urusan. Ya. Itu intimasi saya ingat itu. Saat itu Pak ya? Itulah bahasanya Pak Sahruman ini. Ya. Pokoknya urusan Mahkamah Agung, urusan saya. Ya. Sahruman ini siapa nih Pak? Itulah yang mengklaim dirinya, saya ini selaku Kapolres Surabaya Selatan. Oh, Sahruman. Iya, malam di saat itu Orde Baru. Ya. Nah, saya juga ndak persoalkan masalah mau Kapolres mau apa, ndak mau tahu. Harapan saya ya kalau memang itu adanya sudah jalankan aja. Begitu keputusan pengadilan negerinya atau proses persidangannya, mereka kan banyak, ada berapa saksi diajukan. Ya. Saya diminta sama hakimnya, Pak Rasno tolong carikan saksi jangan kurang dari 3. Saya jawab, kalau saya cari saksi untuk lebih dari 3 mungkin tidak bisa. Ya. Karena saksi yang saya bawa ini cukup saksi hidup. Ya. Yang menyaksikan orang tua saya membeli, dan yang saksi yang kedua penjualnya ada. Cukup 2 ini. Kalau mau paksa cari banyak tidak dapat saya. Ya. Tidak seperti Pak Sahruman ini bisa mendatangkan saksi seberapa-berapa. Karena situ kalau saya bawa saksi banyak ya, tidak ngerti ujung pangkal, kan malah repot. Oh, sempat mendatangkan saksi juga dari sana, tapi ya namanya saksi-saksi ya tidak tahu. Yang aneh juga di saksi itu, coba bijak di gugatan itu. Kalau ditanya dari mana saudara tahu bahwa ini miliknya Sahruman Mukminah? Ya, kan ceritanya orang kan bawa cerita semua. Iya. Hanya bawa cerita. Bawa cerita. Ya. Tapi anehnya ya tetap jalan ya. KR saya ikut-ikut saja. Ya kita mau bantah kalau di era Orde Baru siapa yang berani? Ya. Makanya ini tetap berjalan, proses sidang kan tetap jalan. Ya. Sudah saya ungkapkan di pengadilan ini hendak keliru, tapi tetap aja jalan. Kalau logikanya sekarang kalau mau diklarifikasi benar saat itu cek, kan Pak Hakim ini satu kampung mas saya. Seharusnya Pak Hakim saat itu, oh iya betul Pak domisilinya di sini. Ya. Beliau saat itu tinggal di Gang Tambora 1. Saya di Gang Tambora jalan. Ya. Kenapa kok bisa jalan? Ternyata saya coba-coba lihat, oh modelnya ini ada konspirasi jahat kayaknya saya lihat. Kalau dugaan saya kuat saat itu. Ada konspirasi jahat. Jelas itu. Dari mana nih Pak dugaan? Karena dugaan saya lihat di situ. Pak Kolonel Sahruman, Pak Suryo Sumpeno, Pak Kapten Sutarman ada di rumahnya Pak Hakim ini. Saat itu kan? Iya, karena ini kan jalan saya. Oh, berarti ini konspirasi jahat dibangunan. Dengan tahun yang sama saat tahun itu 93 itu. 93, ya. Masa jayanya TNI Polri saat itu. Ya. Cuman ya saya dalam hati ya sudah saya ikut-ikut saja. Apa bentuk keputusannya terserah aja. Ya syukurlah, alhamdulillah saya pikir berarti Tuhan ini menunjukkan bahwa mereka ini menggugat salah alamat supaya produk ini tidak berkepanjangan. Ya. Akhirnya jadi makanya saya yang digugat itu sudah begitu keputusannya keluar. Ya sudah, saya baca, oke. Besoknya saya ke Mataram, temuilah Pak Alwan Wijaya. Hasil putusannya saat itu? Ya, saya pihak dikalahkan. Pihak dikalahkan? Saya terima, saya langsunglah ke Mataram. Ya. Saya laporlah ke Pak Alwan Wijaya, almarhum sebenarnya. Kebetulan beliau itu juga kenal sama orang tua. Saya bilang,
Ada proses, ini Bapak punya ini begini, ya sudahlah, sabar. Nggak menjelang dah sampai 3 bulan mungkin, putusan pengadilan tingginya muncul, tolak semua itu putusan. Inilah perannya si Kolonel Syahruman ini ke Mahkamah Agung sesuai omongannya. Muncul putusan Mahkamah Agung yang tetap dikuatkan putusan pengadilan negeri, ya kita mau ngomong apa? Cuman saya memberitahu pada ketua pengadilan saat itu, saya bilang, resikonya di sini yang akan muncul, yang menguasai objek hendak tergugat, terus kalau nanti penerapan apapun hasilnya nanti, pasti kendala di lapangan. Ya. Itu sudah otomatis. Makanya orang mohon ke beberapa Kapolres meminta mediasi, saya menjelaskan ini loh persoalannya. Saya bilang nanti justru yang jadi masalahnya ya kan polisi. Pasti polisi. Satu sisi dengan putusan yang ingkrah katanya Pak Ketua Pengadilan ini tidak bisa para pengutusan ingkrah. Saya tidak persoalkan itu putusan. Ya. Putusan ingkrah benar, saya junjung tinggi itu putusan. Cuma produk putusan ini yang jadi masalah. Ya. Ini hasil dari konspirasi jahat di era Orde Baru. Dan Bapak yakin ya? Yakin, sangat yakin saya. Nggak mungkin nggak kalau itu. Sangat-sangat yakin. Ya. Makanya saya bilang, nah ini persoalannya nanti penerapan. Betul putusannya ingkrah, tapi pelaksanaan putusan ingkrah ini akan muncul perlawanan. Ya. Kenapa saya ngomong begitu? Loh, yang digugat sedang menguasai objek, yang menguasai objek itu ada orang lain tidak pernah digugat. Loh, lantas kalau terjadi pembunuhan siapa yang bertanggung jawab? Ya, ya. Apa haknya orang mau semena-mena, mau direbut, perampasan? Loh, kalau kita ngomong di agama kita kan dosa, ada pertahankan hak. Logikanya pasti orang dosa kalau dia mau paksakan, hendak muncullah persoalan lain nantinya. Loh, lantas siapa yang disalahkan? Polisi wajib dia membackup putusan. Ya. Itu aturan mainnya. Ya, betul. Sekarang juga polisi wajib melindungi rakyatnya yang minta perlindungan. Karena polisi pelayan masyarakat, pengayom masyarakat, pelindung masyarakat. Iya. Fungsi lindung polisi kan dituntut nanti sama masyarakatnya. Mau nggak lindungi masyarakat yang dirampas haknya? Lantas posisinya di mana? Ya. Harus membackup putusan yang betul ingkrah ini, atau membackup masyarakat yang merasa tertindas. Tertindas ya. Ini yang jadi akan persoalannya. Makanya saya bilang kalau mau dieksekusi, monggo silakan. Kalau benturan itu bukan urusan saya. Ini sudah beberapa kali nih Pak, Bapak di... Baru dia mau eksekusi karena dulu permohonan itu batal saja. Oh, yang batal itu udah berapa kali itu Pak saat itu? Udah tahu 2-3 kali lah. 2 kali Pak. Nah, ini yang ke... Ini yang rupanya mungkin Pak Ketua Pengadilan ini yang baru atau mungkin. Ya. Oke, dia coba karena alasannya, karena ini kasus sudah terlalu lama, ini harus segera direalisasikan. Ya monggo direalisasikan aja. Ya, kita nggak mau kan bukti lapangan nanti apa eksekusi ini bisa jalan mulus atau tidaknya kan apa setiap putusan tuh wajib mulus nggak bisa Pak. Ya. Itu tergantung. Makanya kalau saya bilang kalau mau realnya kita bicara hukum, cobalah. Dia kepingin gugat ulang. Ya. Siapa yang ada menguasai objek itu. Ya, artinya harus ada pengkajian ulang ya. Jelas itu ada. Kalau ini kan gugatan salah alamat sebenarnya. Ya. Harus mengetahui objek dulu Pak. Harus siap objek di mana, siapa yang menguasai objek. Ya. Baru ini bisa jalan. Tapi mereka ini yang menguasai objek. Alasannya ini ahli waris. Saya benar ahli waris. Tapi apa setiap ahli waris wajib mendapat warisan? Tidak. Tapi setiap yang mendapat warisan itu pasti ahli waris. Pasti ahli warisnya. Itu yang pasti. Nah, ada yang menarik tadi dari bahasanya Bapak, konspirasi jahat. Jelas kok benar Nah, saya. dugaan konspirasi jahat ini dituduhkan ke Mafia peradilannya sama mafia tanah. mafia tanah Pak ya. Jelas di situ. Karena ini jelas ke objek ini. Ini loh salah alamat, tapi dipaksa dengan munculnya bahasa Mahkamah Agung urusan saya. Ya sudah, kita mau bilang apa? Berarti ada apa di sini? Tapi kalau real murni menghukum, tolak ini gugatan, pasti saya ditolak. Ya. Yakin, tapi kalau aparatnya benar.
Makanya harapan saya begitu eksekusi ini muncul terjadi chaos di situ supaya jadi pembelajaran bagi aparat penegak hukum. Ya. Pra peradilan utamanya. Jadi jadi pembelajaran. Jangan sampai kasihan masyarakat kita kapan mau maju negara kita. Ya. Terus pembodohan begitu. Ya. Jangan berlaku nanti kepada masyarakat lain. Makanya saya tidak salah kayak program Pak Jokowi menerbitkan sertifikat sangat tepat itu. Ya. Supaya jangan ada pemerasan begini. Orang yang garap sekian lama ternyata sertifikat itu orang lain. Ya. Inilah salah satu akibatnya ini. Akibatnya. Makanya inilah praktek-praktek yang tidak dibenarkan. Saya tidak salahkan Pak Jokowi sangat benar loh punya program itu. Ya. Membuat sertifikat masyarakat yang tidak mampu. Ya, supaya jangan ada penindasan seperti ini. Ya. Kalau ini kan udah jelas kelihatan. Kalau saya mau diklarifikasi, coba cek ini. Tahun 86 November saya tinggal di Kelurahan Rambiji. Kalau dulu masih gabung Kelurahan Lempi. Ya. Coba sudah dicek kalau mungkin saya merekayasa atau apa, enggak, itu semua masih hidup. Masih sawah semua di bawah. Ya. Saya di situ. Terus kalau mau untuk ngecek kebenaran saya punya bahwa saya itu domisili benar di situ. Sampai sekarang bisa. Saya kan dicek di situ. Ya. Ini di samping kanan saya Pak Wirana. Itu anggota polisi juga. Tahun berapa dia meninggal? Karena saya domisili di sini. Dia itu belum membangun apa-apa pondasi atau apa. Hanya sering datang lihat tanahnya. Tahu semua. Cuman ya bongolnya, hakim ini sudah capek kita jelaskan, ini loh bukan saya punya objek. Nah Pak, ini kira-kira udah berapa tahun nih Pak sehingga muncul lagi digugatnya Pak? Ini kasus kan 93, entah keputusannya sampai ingkrah ini tahun berapa, itu saya tidak ingat, karena saya tidak. Sudah berapa tahun nih Pak maksud saya ini? Dari 93, sekarang 2022. Gitu. 29 tahun. 29 tahun. Sekarang Bapak digugat lagi nih. Enggak, dia mau eksekusi putusannya. Eksekusi putusannya. Berdasarkan putusan. Nah ini deh, makanya saya bilang eksekusi monggo. Kita itu ingkrah kok. Cuma apa setiap eksekusi harus berjalan mulus, yang tidak semudah itu. Kan objeknya kan tidak jelas di situ. Kecuali dia gugat saya, berarti alamatnya ini oke, tidak ada masalah. Ya. Ini tidak menguasai, yang menguasai tidak digugat, yang digugat orang lain. Lah apa sih bedanya? Kita sama orang tua ada pisah rumah, sudah berkeluarga. Anak ini yang digugat, ternyata hak orang tua diambil. Ya. Lo kan bisa-bisa main parang itu. Ya. Nah itu yang jadi masalah nantinya. Makanya saya bilang, kok semudah itu ini aparat nih kok mainnya hakim, aduh. Ya. Saya harapan saya, makanya ini kasus ini maunya saya nasional yang angkat. Ya. Supaya inilah bentuk peradilan di saat Orde Baru. Betul. Sangat, supaya jangan kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang tertindas seperti ini. Selama ini pernah nggak Bapak ditemui oleh Bu Minan? Melalui PH-nya dia meminta kompensasi. Minta itu bahasanya. kompensasi? Iya, kompensasi. Berapa nilainya? Jawaban saya satu, bukan hak saya. Ya. Oh sempat minta Oh kompensasi? sering sudah, kalau ketemu bagaimana? Berapa kita kompensasi? Kalau saya bilang saya menyatakan kompensasi, berarti satu sisi saya mengakui bahwa ini loh benar-benar bukan milik orang tua saya. Ya. Saya bilang kalau mau bahasa transaksi jual beli, temui mereka semua. Ya. Ini kan tidak masuk akal. Saya ini kan berkeluarga 14, dari 3 saya punya ibu. Coba, saya ini anak urutan ke-9. Ya. Yang tertua masih ada anak. Kok mereka ini yang digugat apa harus saya mewakili yang kecil harus hartanya semua Ya. hilang? Betul. Dari ibu sampai tertua kan tidak masuk akal itu. Kapan waktu itu Pak ditemui oleh PH-nya? Ini. 2 tahun lalu. Kalau yang anunya sering ya komunikasi gimana? Itu tergantung si Mas katanya. Oh saya tidak bisa, bukan hak saya. Saya bilang yang punya hak saya ngakui.
Kalau memang ada solusi, justru saya juga kan kepingin bagaimana baiknya. Kalau cocok ketemu solusi kan selesai. Ya. Daripada memaksakan kehendak, saya sudah jelaskan. Kalau dia mengacu ini, ada 3 solusi bagi saya. Ya. Untuk dia di pihak penggugat. Kalau dia ngotot menggunakan keputusan itu, bahwa saya pihak yang dikalahkan sehingga selaku ahli waris, mari kita ke pengadilan agama, bikinkan penetapan warisan itu. Berapa hak saya? Ambil. Ambil ya. Dengan menggunakan putusan itu harus mengambil semua tanpa proses, bahkan repot jadinya. Ya. Kalau kepingin semua, gugat ulang. Nggak mau gugat ulang, bayar. Selesai sudah itu. Ketemu semua yang begini-begini. Jangan kita maksakan, wah ini putusan ingkrah sih ingkrah. Kalau saya juga ngengkelnya. Kalau ada penetapan apa, saya penetapannya hak waris tunggal. Ya. Kan nggak ada di situ. Orang tua, saya kan ibu saya masih hidup situ. Bangunan yang di sebelah timur itu kan dia enggak. Itu saudara saya itu yang punya. Ya. Sekalipun lain ibu kan, tapi satu orang bapak di situ. Ya. Sebelah utara. Ini enggak pernah berperkara. Terus ada eksekusi. Kira-kira bagaimana itu model? Hukum betul ingkrah, tapi ingkrah ini kan produk manusia juga. Iya betul. Apa benar tidak dicek lokasinya itu? Ya. Kalau betul semua ingkrah, sangat gampang rebut hartanya orang. Iya. Cari hakim gila saja yang mau duit, gila duit itu hartanya orang dimpang. Cari anaknya di sebuah gugat, ambil dimpang. Parang datang di leher itu. Bakal mati itu. Saya bilang sama pengadilan dulu, jangan ngomong gitu. Saya bukti hadapi dulu hasil hakim gila gitu. Iya. Asli kita luruskan ya juga ya ikut-ikut gitu ya sudah jalan sudah semaunya. Iya. Terus sekarang mau berdalil ini putusan ingkrah sih ingkrah, tapi itu produk manusia juga. Ya. Apa benar nggak dicek gitu? Artinya menurut Bapak ini putusan ingkrah ini tidak benar Pak ya? Tidak Ingkrah benar. Ingkrah benar. Produknya yang salah. ini hasil konspirasi jahat sebenarnya itu. Itulah di era Orde Baru, makanya di era dulu jangankan atas kepalanya orang jadi penggal dia kok. Ya. Saya tidak heran, ya kita sudah kalau mau ikut ya ikut sudah biasa sudah. Ya. Makanya saya monggo. Ya. Kan makanya tadi rencana hari ini kami semua ada pemberitahuan, ya silakan. Kalau memang mulus ya syukur. Kalau terjadi persoalan siapa yang bertanggung jawab? Saya kan nggak punya, makanya saya juga nggak pernah tahu ke sana. Tadi bagaimana Pak reaksinya hari? Kalau di sana memang yang menguasai objek pasti keberatan. Nah, kalau memang yang saya takuti kalau terjadi di sini satu sisi orang nggak pernah berperkara terus harus dikosongkan. Loh, kok terjadi apa kayak ada pembunuhan atau chaos atau apa, loh kan muncul masalahnya masalah lain. Makanya saya bilang orang berjihad itu bukan harus pasang bom, harus kesana, nggak perlu. Ini ya dimaksud mempertahankan hak dirampas oleh orang lain. Orang ya wajib itu, nggak perlu takut itu. Dosa kalau dia tidak pertahankan hak orang tuanya, bukan haknya dia mau disemena-mena begitu. Hanya dalilnya ini putusan ingkrah, ya ingkrah si ingkrah. Ya. Kalau saya sih tidak masalah kan, ingkrah benar itu putusan. Makanya satu aja kuncinya. Sekarang mau fokuskan ke saya selaku putusan ingkrah. Ayo cari aja saya kewarisan saya berapa di situ. Ya. Buatkan penetapan di pengadilan agama. Kemudian penetapannya, kalau saya dapat ya di barat di situ dapat sumur ya ambil sudah sumurnya. Kalau dapat pohon jambu ya ambil pohon jambunya, selesai. Nah terus bagaimana nih Pak tadi reaksinya tadi? Apakah ada terjadi? Nggak ada, kalau datang ya mungkin terjadi. Oh nggak ada ya. Kalau datang ya mungkin juga terjadi. Makanya ini PR berat bagi aparat peradilan itu. Ya. Ini jangan sampai kejadian karena yang sangat fatal peka itu masalah tanah. Masalah tanah. Kayak kejadian Moyo Hilir kemarin itu kan. Tadi kemudian ya kenapa? Ya Pak, tepat dan sumbernya dari peradilan begini. Ada puas tidak puas, ada yang salah alamat begini. Ya.
Ini kalau betul jama-jama, nggak ada masalah kok. Kayaknya saya kasih solusi di orang. Kalau mau lihat lobby sudah sana berapa, kalau mau dijual ya jual. Kalau bahasa kompensasi itu, ini kan itu perolehan harta itu nggak benar. Iya, betul betul. Kalau mau jual mau Rp1.000, Rp2.000 lain cerita. Karena kita pada prinsipnya hanya bahasa kalimat saja. Kalau kompensasi biar 10 miliar itu tidak sama dengan kalimat jual beli. Jual beli walaupun 1.000 itu artinya kita menjual yang betul hak kita. Iya. Kalau kompensasi mengakui dia punya hak. Iya, betul. Itu artinya Pak ya? Wah ya itu di situnya. Nah, oke, baik Pak. Mungkin pertanyaan saya yang terakhir nih Pak. Bagaimana harapannya Bapak terkait dengan adanya apa namanya rencana eksekusi lahan nih Pak, harapannya Pak? Kalau harapan saya sih sebenarnya Ya, jangan ada ditunda tadi. Coba nanti kelihatan sudah di situ. Kalau terjadi apa-apa sama pemilik yang menguasai itu kan akan ya, terbongkarlah permainan mana model mafiasan Orde Baru ya itu. Nah, tinggal melek dah mata peradilannya sekarang. Kalau dalam kasusnya bentuknya begini, apa putusan ingkrah haji bagaimana bentuknya, baru situ ada titik temu. Kalau saya sampel-sampel aja, kalau kepingin itu objek, ya gugat pulang selesai sudah itu. Gugat Siapa pulang. yang menguasai ya gugat semua. Atau mau beli ya beli. Ketemu sebenarnya gini. Daripada nanti ada keributan, muncul persoalan lain. ya. Itu sih harapan saya. Cuman kalau saya untuk hadir di lokasi objek sana, ya nggak mungkin karena saya juga punya kesibukan dan juga itu bukan saya punya, Ya, nggak punya hak. siap. Ada tambahan lagi Pak? Itu aja Pak ya? Ya, suatu Oke, saya